Shalom, selamat malam untuk kita semua. Adapun penekanan warta pada malam hari ini, yang pertama adalah pada poin yang ke-17 tentang ibadah lansia Jemaat Rantai Pao, dirangkaikan dengan posyandu lansia akan dilaksanakan pada hari Jumat 17 Januari 2025 pukul 9 WITA di Gedung Gereja Jemaat Rantai Pao. Atas perhatian dan kehadiran seluruh anggota lansia Jemaat Rantai Pao diucapkan terima kasih. Yang berikut pelayanan pemberkatan perkawinan kepada Saudara Leo Tandi Patasik ST, anak dari Bapak Yonatan Tallu Patasik dan Ibu Desi Raitung Tandi, dengan Saudari Junita Bunga Lembang SPD, anak dari Bapak Leko Rantai Tasak dan Ibu Berta Sanda. Ini akan dilaksanakan pada hari Selasa 21 Januari 2025 pukul 9 WITA di Gedung Gereja Toraja Jemaat Buntu Batu, Klasis Tikala. Resepsi perkawinan dilaksanakan pada hari yang sama pada pukul 12 di Tongkonan Banua Sura, Buntu Lepong, Lembang Buntu Batu, Kecamatan Tikala. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantai Pao. Yang berikut berita duka cita bahwa telah meninggal dunia Bapak Samuel Serang Parinding, orang tua dari Bapak Bunga Parinding atau mertua dari Ibu Ala Rerung Allo. Ini adalah anggota Jemaat Rantai Pao kelompok pelayanan 7 pada hari Kamis 9 Januari 2025 di rumah kediaman di Palesan, Kabupaten Tanah Toraja. Segenap majelis gereja dan warga Jemaat Rantai Pao menyatakan rasa duka yang mendalam. Tuhan menghibur segenap keluarga yang ditinggalkan. Yang berikut Komisi Verifikasi Jemaat Rantai Pao menyampaikan bahwa mulai hari Senin 12 Januari sampai dengan Sabtu Januari 2025 pada pukul 16 hingga selesai akan diadakan verifikasi kepada bendahara tingkat jemaat maupun kelompok, dan yang akan menjadi sasaran pemeriksaan adalah buku kas umum dan buku kas tunai sepanjang semester 2 bulan Juli sampai dengan Desember tahun 2024 serta memperlihatkan saldo akhir dalam bentuk uang tunai. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Tambahan warta dan informasi bahwa yang pertama dari pemerintah Kabupaten Toraja Utara, Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Lingkungan Hidup dan Pertahanan menyampaikan terkait perda retribusi pelayanan kebersihan. Sehubungan dengan berlakunya peraturan daerah Kabupaten Toraja Utara nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, maka disampaikan kepada seluruh masyarakat Toraja Utara mengenai tarif retribusi daerah, khususnya retribusi pelayanan kebersihan, yaitu besaran tarif retribusi pelayanan kebersihan untuk yang pertama kelompok rumah tangga 15.000 per bulan, kelompok bisnis atau kios 50.000 per bulan. Yang berikut tentang berita duka cita bahwa telah meninggal dunia Bapak Hermon Walla atau suami dari Ibu Diaken Yuliana Mondi, anggota Jemaat Rantai Pao kelompok pelayanan 5. Pada hari ini Minggu 12 Januari 2025 pukul 3 subuh tadi di Rumah Sakit Elim Rantai Pao. Segenap majelis gereja dan warga Jemaat Rantai Pao menyatakan rasa duka yang mendalam. Tuhan menghibur segenap keluarga yang ditinggalkan, dan pada malam hari ini ada penghiburan yang dilaksanakan. Berita tambahan yang berikut bahwa Bapak Pendeta David Tiranda bersama dengan beberapa orang
mewakili Jemaat Rantepao ke Makassar untuk menghadiri malam ke-7 dari almarhum Bahar atau Kepala Tukang Gedung Pelayanan Bunga Lalan yang meninggal dunia pada minggu yang lalu. Demikian warta jemaat, atas perhatian kita diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan, dan selamat beribadah pada malam hari ini. Pujian dan syukur hanya kepada Tuhan atas cinta kasih-Nya yang selalu baru tiap hari. Hingga kini kita diperkenankan menikmati persekutuan sebagai keluarga Allah. Dalam ibadah ini kita dituntun tema dibaptis dan menerima kuasa Roh Kudus. Marilah dengan sukacita memuliakan namanya. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri dan kita memuliakan Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kau apa hiburku, penolongku, diutus Bapakku. Kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kau penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah
dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu. Saudara-saudara, tanda dan meterai pengampunan dosa telah kita terima melalui baptisan kudus. Namun menjalani hidup ini, kita masih sering berbuat dosa dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Marilah merendahkan hati di hadapan Tuhan, mengaku dosa kita. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan
Itu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Amin. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kami yang kupinta saat ku mencarimu mendapatkan, bukakan pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa, Bapa yang takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Dengarlah petunjuk hidup baru. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan bermazmur dari Mazmur 29. Kita akan membaca secara antifonal, ya, kelompok kiri dimulai dari sebelah kiri saya dan kelompok kanan di sebelah kanan ini, mulai dari Pak Polis ke sana. Mazmur 29 ayat 1 sampai pada ayatnya yang ke-11. Untuk kalimat yang keluar dibaca oleh kelompok kiri dan kalimat ke dalam dibaca oleh kelompok kanan. Kebesaran Allah dalam badai. Kepada Tuhan, hai penghuni surgawi. Kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air. Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan. Suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras. Bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu. Dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar.
Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung. Bahkan hutan digundulinya, dan di dalam baitnya setiap orang berseru, hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Kita akan respon bacaan Mazmur kita dari nyanyian Palulakoi Puang. Firman Tuhan, sebelumnya mari kita mohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau layak menerima pujian dan penyembahan, karena sungguh kasih-Mu itu selalu nyata dalam hidup kami. Kami berkumpul bersama malam ini menyembah Engkau. Kami merindukan suara Tuhan untuk kami dengar. Tapi kami tahu diri kami, siapakah kami ini di hadapan-Mu. Kami penuh dengan dosa dan kesalahan. Karena itu kami mohon pengampunan-Mu di dalam anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus. Kiranya oleh pengampunan-Mu tidak ada yang menghalangi kami untuk menerima lawatan Tuhan melalui firman-Mu pada malam ini. Dan biarlah oleh kuat kuasa Roh Kudus kami semua dituntun, diberkati, dimampukan untuk memahami apa pesan Tuhan kepada kami malam ini. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan yang pertama dari Yesaya 43 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Lembaga Alkitab memberikan judul Allah adalah satu-satunya penebus. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu, yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir, dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu.
dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Amin, firman Tuhan. Pembacaan yang kedua dari Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17. Firman Tuhan, ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus, sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Amin, firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Ayat 15 hingga ayat yang ke-17 dan ayat 21 hingga ayat yang ke-22, Yohanes Pembaptis. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Ayat 21. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Amin, firman Tuhan. Sehingga
Kita akan merenungkan bahagian firman Tuhan yang kita baca hari ini, bertitik tolak dari bacaan kita yang kedua, Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 14 hingga ayat yang ke-17, dalam satu tema, dibaptis dan menerima kuasa Roh Kudus. Dalam bahasa ibu di Dio Annatarima Penamasallo. Tentu pertanyaan mendasar atas tema ini, apakah setiap orang yang telah dibaptis telah menerima kuasa Roh Kudus? Apakah ketika saya dibaptis, pada diri saya ada kuasa Roh Kudus? Memperhatikan ayat 16 dari Kisah Para Rasul pasal 8. Di sana dikatakan, sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Yesus. Pertanyaannya, apa kaitannya orang dibaptis dalam nama Yesus dengan menggunakan air? Saudara-saudara, air tidak sekedar menjadi alat untuk membersihkan, tetapi air itu adalah salah satu hal yang sangat penting dari ciptaan Tuhan untuk seluruh makhluk, untuk seluruh ciptaan. Karena apa? Karena air itu adalah sumber hidup manusia, sekaligus juga menjadi sumber hidup semua hewan dan tanaman. Kalau boleh dikatakan, tanpa air tidak ada orang yang bisa hidup. Tanpa air tidak ada hewan yang bisa hidup. Dan tanpa air tidak ada satu tumbuhan pun yang bisa hidup. Dengan demikian menjadi jelas dan bisa menolong kita mengapa air menjadi alat baptisan. Mengapa bukan darah seperti dalam dunia perjanjian lama? Atau mengapa tidak melalui sunat saja? Saudara-saudara, dalam hal baptisan, Injil Markus pasal 16 ayat 16 berkata, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Baptisan air merupakan wujud dari sikap yang mau bertobat, meninggalkan dosa dan hidup bagi Tuhan. Baptisan air adalah perkara yang suci, yang mempunyai makna yang sangat dalam. Kalau begitu, paling tidak, coba kita akan lihat makna baptisan dengan air. Paling tidak 3 hal. Pertama, baptisan air itu berasal dari sorga. Kalau saudara-saudara membuka kitab Injil Matius pasal 21 ayat 25 sampai 27, di sana tertulis, dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia? Mereka lalu memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, jika kita mengatakan dari sorga,
Ia akan berkata kepada kita, kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, kami tidak tahu. Dan Yesus pun berkata kepada mereka, jika demikian aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Ayat ini saudara-saudara mengandung makna bahwa baptisan air berasal dari sorga. Secara tersirat Tuhan Yesus hendak mengatakan bahwa baptisan air berasal dari sorga, sebagaimana kuasanya juga, yaitu kuasa Tuhan Yesus yang berasal dari sorga. Tidak ada satu kuasa yang berasal dari dunia ini. Jadi ketika seorang dibaptis, maka itu berhubungan erat dengan perkara sorga. Ketika seseorang dibaptis, ia sedang berurusan dengan persoalan sorga, bukan persoalan dunia. Karena apa? Karena ini bukanlah pekerjaan manusia, melainkan ini adalah pekerjaan Tuhan. Walaupun memang sesungguhnya yang membaptis kita adalah seorang manusia biasa, namun sebenarnya itu bukanlah baptisan mereka, melainkan baptisan air yang dikerjakan oleh Tuhan melalui manusia. Karena itu jangan pernah bangga karena kita atau anak kita dibaptis oleh seorang pendeta yang terkenal misalnya. Ada orang meminta pendeta khusus, sekiranya anak saya atau saya dibaptis oleh pendeta ini. Karena perkara baptisan bukan terletak pada orang itu, tapi perkara baptisan terletak pada persoalan sorga. Kalaupun yang membaptis saya dan membaptis saudara-saudara adalah seorang pendeta yang biasa-biasa saja, tapi percaya dalam baptisan itu kuasa Allah dinyatakan. Yang kedua, baptisan adalah langkah pertobatan yang sungguh-sungguh. Dalam kitab Injil Matius pasal 3 ayat 5 sampai 8 tertulis begini. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem dan dari seluruh Yudea dan dari daerah sekitar Yordan, lalu mengaku dosanya. Mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tapi waktu ia melihat orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Saudara-saudara, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Mengapa? Baptisan air bukanlah perkara main-main. Seseorang dibaptis bukan untuk mencari pengakuan manusia. Seseorang dibaptis bukan sekedar memenuhi kewajiban agama. Kalau kita dibaptis tanpa kesadaran akan dosa dan kebutuhan akan Kristus, maka itu berarti baptisan kita tidak didasari oleh motivasi yang benar. Baptisan haruslah menjadi komitmen untuk lahir baru, di mana kita sungguh-sungguh meninggalkan dosa dan kehidupan kita selanjutnya adalah kehidupan yang menghasilkan buah. Yang ketiga,
baptisan itu bermakna bahwa kita telah mati bersama Kristus dan bangkit bersama Kristus pula. Dalam kitab Roma pasal 6 ayat 4 tertulis demikian. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Saudara-saudara, baptisan mempunyai makna bahwa kita telah mati bersama Kristus dan bangkit untuk hidup yang baru. Hidup kita tidak lagi sama dengan yang dulu. Segala perkara-perkara kehidupan yang lama kita harus tinggalkan. Kehidupan yang berdosa, perbuatan kedagingan yang tidak berkenan kepada Allah, sebab kita telah menjadi hidup yang baru bersama dengan Tuhan. Makanya bacaan kita yang ketiga dari kitab Injil Lukas tadi pada pasal yang ketiga berkata bahwa kita tidak lagi hidup dalam dunia yang lama, tetapi kita telah hidup sebagai hidup yang baru. Dia telah membaptis kita dengan kuasa dari sorga. Rasul Paulus pun mengakui itu. Tatkala ia berkata dalam Galatia pasal 2 pada ayat yang ke-20. Saat dia telah mengalami pertobatan, hidup baru. Ketika Tuhan menangkapnya, sudah membaharui hidupnya. Waktu dia dalam perjalanan, hendak membunuh orang-orang percaya di Damsyik. Lalu dia berkata apa? Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging telah hidup oleh iman dan dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan yang telah menyerahkan dirinya untuk aku. Sayang sekali Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa begitu banyak orang yang justru melihat baptisan mungkin pada tataran tradisi. Banyak juga orang yang karena ketakutan hanya bilangan-bilangan orang percaya. Karena itu jangan heran, banyak orang yang belum 1 bulan melahirkan, dia lalu mengatakan, sekiranya mungkin anak kami segera dibaptis. Mengapa pertanyaan-pertanyaan, harapan-harapan seperti itu muncul? Ketakutan pertama dapat diduga, orang takut kalau anak itu terjadi apa-apa pada dirinya dan belum dibaptis, jangan-jangan tidak jelas masuk surga atau masuk neraka. Karena itu kalau boleh kita katakan, banyak orang tua yang motivasinya hanya supaya jelas identitasnya, bahwa kewargaan kita, kewargaan anak-anak kita adalah kewargaan surga. Saudara-saudara, ketika Rasul telah diutus untuk memberitakan Injil karena Injil sudah berkembang, lalu Filipus diutus ke Samaria, apa yang terjadi? Banyak orang bertobat. Orang-orang yang telah hidup dalam dosa, yang dianggap orang berlumuran dengan dosa, ternyata memberi dirinya untuk dibaharui, untuk dibaptis. Karena itulah orang-orang Samaria waktu itu pun menerima baptisan. Tapi ayat 16, kuasa Roh Kudus belum ada pada mereka.
Saudara-saudara, karena itulah Rasul diutus ke sana, ke Samaria, yaitu Petrus dan Yohanes. Diutus untuk memberi penguatan, menyampaikan berita sukacita kepada mereka. Dan dikatakan setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Puji Tuhan, melalui doa para rasul, doa orang yang diutus dan dipakai Allah, orang-orang Samaria menerima Roh Kudus. Mereka menerima Roh Kudus ketika Petrus dan Yohanes telah menumpangkan tangan kepada mereka. Sayangnya penumpangan tangan sekarang ini telah kita banyak menjiplak cara lain. Kalau berkat itu saya menjadi bingung dan terkadang saya menjadi gelisah. Melihat begitu banyak orang Kristen yang mencoba-coba mencangkok orang-orang lain. Kalau seorang pendeta mengangkat tangan, begitu banyak warga jemaat mengangkat tangannya. Sesudah mengangkat tangannya, lalu mengusap mukanya. Saya bilang, sejak kapan ajaran ini berada dalam gereja Toraja? Kalau lurus saja jangan-jangan tidak ada berkat yang diterima. Karena itu saat berkat itu langsung diangkat begini, semua orang langsung. Sesudah itu, saudara-saudara, ini adalah sebuah praktek penghayatan iman yang kita hanya melihat pada tradisinya. Walaupun engkau begini atau bajumu kau kasih begini, tapi hatimu, pikiranmu, hidupmu tidak mau dibaharui, engkau tidak akan pulang dengan satu berkat apapun. Engkau pun hanya berdiri dengan tegak, tapi hatimu betul-betul tertuju kepada Allah. Maka berkat itulah yang akan engkau bawa seperti Petrus dan Yohanes ketika dia menumpangkan tangannya di atas kepala mereka. Kuasa Roh Kudus ada pada mereka. Bukan ketika orang Samaria mengangkat tangannya begini, lalu kuasa Roh Kudus ada. Karena itu saudara-saudara, pesan firman Tuhan hari ini adalah, seberat apapun masalah kita, hal yang penting kita ingat adalah kita yang telah dibaptis dalam Tuhan harus hidup dalam kehidupan yang baru. Cara untuk menilai hidup baru itu bagaimana? Sederhana. Cara untuk mengatakan hidup kita ini telah hidup baru, itu akan dilihat pada buahnya. Ketika murid-murid Yesus bertanya, bagaimana kami mengetahuinya? Jawaban Yesus sederhana, katakan apa? Lihatlah dari buahnya. Karena itu pulanglah, berbuatlah sesuatu. Hasilkanlah buah-buah. Dengan buah-buah saudara-saudara, maka kuasa Roh Kudus akan senantiasa menolong saudara-saudara. Jangan andalkan siapa-siapa, tetapi andalkan kuasa Roh Kudus. Karena hanya ketika kita mengandalkan kuasa Roh Kudus, hati kita tidak akan pernah kecewa. Tapi kalau saya mengandalkan manusia, manusia bisa membantu saya, tapi saya bisa kecewa pada saat-saat yang tertentu. Tuhan menolong. Amin. Mari kita ambil saat teduh.
Semoga hidup yang Engkau karuniakan, yang dimateraikan oleh baptisan itu, sungguh kami maknai melalui hidup baru, hidup yang selalu menghasilkan buah, sehingga kuasa Roh Kudus terus menuntun, memelihara kami, mengambil bahagian dalam hati kami. Kita naikkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerjaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bangkit berdiri, kita mengucapkan ke-12 pengakuan iman kita. Demikian, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan membawa persembahan kita sebagai ucapan syukur kita atas anugerah Tuhan, terlebih anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dan juga di depan kita ada kotak persembahan, seperti kita ketahui bahwa
Gedung ini, gedung pelayanan bunga alalan, masih ada beberapa dalam penyelesaiannya, sehingga masih membutuhkan dana dari persembahan Bapak Ibu jemaat Tuhan. Sebelum kita membawa persembahan kita, mari kita dengarkan firman Tuhan dari Mazmur 29 ayat 2. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dalam semarak kekudusan. Sambil kita membawa persembahan kita, kita diiringi dengan pujian selama bumi didiami. Selama bumi didiami, berbuka terus berbuat baik. Engkau ya Allah Bapa kami, serta syukur padamu naik.
Bapak Ibu Saudara-saudara, beberapa hal akan kita topang dalam syafaat ini. Kita berdoa bagi anggota jemaat yang sedang dirawat juga dalam proses pemulihan. Kita berdoa untuk Bapak Hosea Karaeng, Ibu Diaken Yuharni, Opa Dea, Ibu Dekatonapa, Bapak Denis, Nenek Wandi, Ibu Emi Talesang di Jakarta, Ibu Stefani Marina Palimbong, Ibu Yulianti Palamba, Ibu Elni Bella, anak Noel Jonathan yang dirawat di Rumah Sakit Elim. Juga kita berdoa untuk anggota jemaat yang sudah lansia, berdoa bagi anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Juga berdoa untuk anggota jemaat dan keluarga dalam tugas tanggung jawab masing-masing. Berdoa untuk pelayanan di Jemaat Rantepao 1 minggu ke depan. Kita berdoa untuk rencana pemberkatan bagi Leo Tandi Patasik dengan Junita Bunga Lembang. Kita berdoa bagi keluarga yang berduka cita. Kita berdoa untuk proses penyelesaian gedung Bunga Lalan ini. Mari kita naikkan syafaat kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah memberi kami ruang dan waktu untuk kami beribadah. Firman-Mu sudah kami dengar, kiranya kuat kuasa Roh Kudus sungguh memampukan kami, sehingga kami tidak hanya sebagai pendengar, tetapi pelaku-pelaku firman itu. Kami yang adalah orang-orang yang sudah dimeteraikan melalui baptisan kudus akan senantiasa hidup melalui hidup baru dan menghasilkan buah-buah yang lebat. Ya Bapa di sorga, Engkau juga telah melibatkan kami melalui pekerjaan dan pelayanan-Mu. Karena itu kami telah menyatakan persembahan kami, baik melalui pundi pun melalui kotak. Semua itu Tuhan, kiranya dipakai oleh Tuhan dan akan menjadi berkat
bagi gerejamu dan bagi dunia ini. Kami berdoa untuk setiap kami yang hadir beribadah, juga yang mengikuti ibadah ini secara live di tempat masing-masing. Tuhan mengenal setiap kami yang tunduk diri, yang berdoa dan menyampaikan isi hati kepadamu pada malam ini. Tilik kehidupan kami, tilik keluarga kami, pekerjaan kami. Kalau dalam hidup kami, dalam keluarga kami ada sukacita, mohon Allah kiranya menyempurnakan sukacita itu. Kalau kami sedang menghadapi pergumulan, kalau ada beban-beban kehidupan, oh Tuhan, kiranya Engkau menolong kami, memberi kami jalan keluar, sehingga dalam kepercayaan dan keyakinan, dalam pengakuan hidup ini terbebas hanya karena kasih-Mu, akan semakin memberi kami kekuatan, pengharapan yang kuat bahwa hanya Engkaulah satu-satunya Allah yang peduli, yang sungguh-sungguh mengetahui segala beban-beban kehidupan kami. Terima kasih untuk segala berkat-Mu yang telah diterima oleh umat-Mu 1 minggu yang lalu hingga hari ini. Entah itu melalui kesembuhan, entah itu melalui hari ulang tahun, entah itu melalui kesuksesan saat mereka diterima sebagai tenaga P3K. Ada juga yang lolos sebagai calon pegawai negeri sipil. Bahkan ada di antara kami yang sukses melalui usaha, melalui pendidikan, ataupun berkat-berkat Tuhan lainnya. Tuhan, kiranya semuanya kami melihatnya dalam iman. Semua itu adalah karunia-Mu, anugerah-Mu bagi kami, janji-Mu bagi kami, bahwa segala sesuatu menjadi indah pada waktunya. Demikian pun dengan perjuangan-perjuangan kami ke depan, perjuangan setiap kami dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam keluarga, melalui pekerjaan, juga beberapa di antara anak-anak-Mu di Jemaat Rantepau ini, bahkan dalam lingkup gereja Toraja, yang akan mengikuti seleksi penerimaan proponen di gereja Toraja. Seleksi tertulis akan dilaksanakan pada tanggal 22 Januari ini. Tuhan, kami percaya tidak ada sesuatu yang dapat menghalangi. Kalau Engkau yang memutuskannya, siapa yang Engkau mau pakai untuk menjadi pelayan-Mu dalam gereja Toraja? Kiranya hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin. Ya Bapa, juga kami berdoa bagi yang berduka cita. Tuhan kuatkan dan hiburkan. Tuhan juga mendengarkan doa-doa mereka yang dalam kelemahan tubuh, entah yang dirawat di rumah ataupun yang dirawat di rumah sakit, sebagaimana yang telah kami sampaikan di hadapan-Mu. Kami berdoa untuk majelis gereja di Jemaat Rantepau, untuk para pendeta, untuk para penatua dan diaken, untuk pengurus organisasi intragerejawi. Tuhan kiranya memberkati sehingga dapat melaksanakan pelayanan 1 minggu ke depan. Juga panitia pembangunan Bunga Alalan ini kiranya terus diberkati oleh Tuhan. Berkati orang-orang yang Engkau pakai sebagai pengerja gereja di Jemaat Rantepau. Berkati bangsa dan negara kami. Berkati orang-orang yang Engkau beri tanggung jawab mengamankan bangsa dan negara ini. Bahkan setiap kami yang dipakai oleh Tuhan di tengah bangsa dan negara ini dalam profesi apapun kami. Bapa di sorga, ini doa kami, ini syafaat kami. Dengarkan, sempurnakan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita berdiri bersama mengakhiri ibadah ini. Kita lalu berkata, kekuatan di jiwaku.
hiduplah di dalam kekudusan dan kebenaran dalam tuntunan Roh Kudus. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita masih tetap berdiri, kita akan kembali ke rumah kita masing-masing dengan penuh sukacita. Mari kita kembali memuji, memuliakan Tuhan dengan melakukan perubahan besar di kehidupanku. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergema bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar. Sejak Yesus di hatiku. Dan dosaku dihapus, jiwaku sadar. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergema bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Demikianlah persekutuan ibadah kita pada malam hari ini. Pulanglah dengan penuh sukacita. Tuhan terus memberkati kita semua. Selamat malam.